Elon Musk yang mendirikan Macro Heart. Jadi Microsoft disaingi Macro Heart ya. Ini eh dia berbisnis software, dia berbisnis IT, dia berbisnis banyak hal vaksin dan yang lain sebagainya. Tapi yang membuat kita cukup terbelalak adalah keputusannya mengakuisisi lebih dari 250.000 acre ya, atau mungkin kalau di hektarkan ini lebih dari 100.000 hektar, equal 100.000 hektar. Ini dimulai dari 2017 sampai hari ini. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk farm. Digunakan aset itu dikapitalisasi untuk aset-aset real. Aset-aset yang jelas memproduktifkan lahan. Berita yang lainnya juga dari referensi yang cukup valid, yaitu Mark Zuckerberg. Diam-diam juga mengakuisisi lebih dari 1.000 hektar, mungkin sekitar 5.000 hektar kalau kita equalkan 2.300 acre, ada di Hawaii. Nah, ini sesuatu yang menurut saya cukup cukup bisa dibilang ini sangat berkebalikan ya. Jadi gini, kita sama-sama tahu Mark ini menciptakan foundersnya Meta gitu. Nah, ironisnya adalah ketika dia menciptakan metaverse, banyak orang menukarkan aset nyatanya, aset realnya, untuk membeli bangunan atau properti yang itu sifatnya maya di metaverse. Hasil dari keuntungan di metaverse itu digunakan Mark untuk membeli properti di dunia nyata. Alias apa teman-teman? Banyak orang yang ya bagi saya terperdaya ya. Mereka menukarkan aset real menjadi aset atau properti di dunia maya yang digunakan oleh pemiliknya untuk membeli aset di dunia nyata gitu. Jadi banyak hal yang kebolak-balik di dunia ini. Is bolak-balikin zaman lah, zaman sekarang. Dan diri di dunia properti produktif adalah ada hukum Islam yang mewajibkan pengelolaan lahan yang dimiliki agar produktif. Dan bahkan kepemilikan lahan itu akan gugur jika dilantarkan 3 tahun berturut-turut. Itu dari Ihya al-Mawad. Jadi memang di Islam sendiri, tanah dan air itu wajib hukumnya untuk digunakan sebagai kesejahteraan, untuk prosperity, untuk manfaat bagi umat yang ada di sekitarnya. Atau kalau kita gagal untuk memproduktifkannya, ya itu bisa kita belajar ya. Salah satu belajar sejarah, salah satu zaman di mana Islam itu sangat kuat, sangat berpengaruh baik dari sisi ekonomi, dari sisi hukum, dari sisi politik dan yang lainnya adalah zaman Umar bin Khattab yang memegang tampuk kekhalifahan. Pada saat itu Islam menjadi salah satu peradaban yang paling kuat ekonominya, bahkan melebarkan kekuasaannya sampai ke Romawi dan yang lain. Ada satu aturan yang sangat ditegakkan oleh Umar, yaitu tentang ini, tentang kepemilikan lahan. Jadi pada saat itu ketika ada umat Islam yang memiliki lahan, tetapi tidak dioptimalkan dengan baik dalam waktu 3 tahun, itu akan disita oleh Baitul Mal dan akan diredistribusikan kepada mereka yang mau dan mampu mengoptimalkan lahan tersebut. Nah, jadi dalam Islam ada dua prinsip pengelolaan lahan. Yang pertama adalah prinsip kepemilikan dan produktivitas. Jadi jika teman-teman merasa memiliki, mengklaim memiliki, dan teman-teman mengaku sebagai orang Islam, maka teman-teman wajib, ya, kepemilikan teman-teman beriringan dengan kewajiban untuk mengelola aset itu agar produktif. Man yamliku yuntiju. Dan ada juga larangan penelantaran lahan. Jika telah dibiarkan terlantar selama 3 tahun berturut-turut, kepemilikan atas lahan tersebut
Eh, Mas Brili, suaranya tidak masuk ini. Beberapa menit, semenit 2 menit nih. Tes cek cek Nah, sudah masuk lagi. suara saya kedengaran? Sudah kedengar lagi. Oh, iya. Oke. Jadi ini yang melatar belakangi saya ketika cukup miris ya melihat banyak sekali lahan-lahan yang tidak optimal, baik itu di desa maupun di kota. Kalau di kota mungkin saya ubah itu atau produktifkan itu menjadi ada yang menjadi hotel, ada yang menjadi minimarket, ada yang menjadi klinik. Tetapi ketika di desa, di pegunungan, di pinggiran itu akan saya optimalkan menjadi lahan-lahan pertanian produktif. Ini yang melatar belakangi saya kenapa saya begitu bersemangat untuk terus menggeluti bisnis ini. Selain ini juga sebagai pemerataan kesejahteraan. Jadi jangan sampai lahan atau tanah properti di Indonesia itu hanya dimiliki oleh segelintir orang yang memiliki kapital yang besar. Tetapi jika kita mau, kita juga bisa patungan sesuatu yang atau properti yang identik dengan harga yang mahal, kita bisa patungan sehingga menjadi terjangkau dan kita bisa memilikinya itu bersama, merasakan manfaatnya bersama dan bisa membagikan kebermanfaatannya kepada warga di sekitar, kepada umat itu juga bersama. Nah, inilah yang sedang saya kerjakan sampai saat ini. Selain minimarket, hotel, klinik, juga sekarang kita mengembangkan di dunia manufaktur, ada di Sidoarjo, kita bangun pabrik es kristal ya, dan juga ada di beberapa tempat lain yang sedang kita optimalkan. Alhamdulillah sudah pecah telur, saya sudah memulai ini sejak tahun 2018 dan sampai saat ini sudah lebih dari 19 perusahaan yang masing-masing memegang lini properti yang berbeda-beda. Tapi semuanya memiliki kesamaan, semuanya lahan milik kita sendiri, artinya tidak kita sewa dan di atasnya ada usaha yang berputar. Dan itu minimal memberikan lapangan pekerjaan, kita juga berbagi profit bagi para investor yang turut serta di dalamnya dan juga menghindarkan tanah itu dari kesia-siaan. Nah, agar kita satu persamaan, satu persepsi dalam memandang properti produktif, saya ingin menjelaskan bahwa properti produktif itu dalam uh, dalam definisi saya itu adalah capital gain ditambah cash flow. Capital gain adalah kenaikan nilai harga properti yang itu terus terjadi tanpa kita sadari, tanpa kita tunggu-tunggu, itu semuanya akan bertambah. Jadi misalnya, teman-teman membeli lahan 10 tahun yang lalu, luasnya 100 meter persegi, harganya anggaplah 100 juta. Tapi saat ini ketika lahan itu dijual, sudah tidak mungkin harganya sama seperti 10 tahun yang lalu. Pasti ada kenaikan. Bisa jadi 150 juta. Nah, 50 juta itulah yang disebut sebagai capital gain, yaitu penambahan nilai aset, nilai properti seiring dengan berjalannya waktu. Kenapa properti ini harganya terus naik? Ya karena ketersediaannya itu terbatas. Jadi, Webinar aja. jadi eh, manusianya terus bertambah, tetapi ketersediaan propertinya terbatas. Itulah kenapa harganya itu cenderung naik, kecuali di daerah itu sedang terjadi musibah, bencana alam, dan yang lain sebagainya. Nah, itu bisa turun tuh. Tapi selain itu, saya rasa di rata-rata daerah itu selalu terjadi capital. Nah, menjadi produktif ketika kita menambahkan cash flow. Ada putaran uang di sana, ada kegiatan ekonomi, ada aktivitas ekonomi. Itulah yang kita sebut sebagai properti produktif. Jadi, kita memiliki dua keuntungan sekaligus. Yang pertama, capital gain, kenaikan harga asetnya, yang baru kita akan dapatkan secara real itu setelah harga propertinya kita jual. Lalu yang kedua adalah cash flow-nya, keuntungan yang bisa kita peroleh dari lahan tersebut. Dalam berinvestasi mungkin saya termasuk yang
konvensional ya. Tapi itu saya pegang teguh karena saya mementingkan itu safety dulu, keamanan dulu sebelum profit. Safety before profitability. Nah, inilah yang bagi saya aset yang menurut saya secara keamanan itu aman, walaupun plus minus lah, ada isu likuiditas dan yang lain sebagainya. Tapi yang namanya properti bagi saya itu aset yang aman selama kita tahu bagaimana memanfaatkannya dan bagaimana memutarkan. Mungkin langsung saja saya memberikan case atau contoh ya. Eh, saya ngambil dari daerah di sekitar saya, tempat saya tinggal, ada di Purwokerto. Ada satu properti, ini bentuknya rumah di dekat Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarjo. Luas tanahnya 100 meter persegi, bangunannya 80 meter persegi. Dijual 600 juta. Di pasarannya 20 juta. Kenaikan harga properti rata-rata 10-15% per tahun. Nah, dengan nilai investasi 600 juta, harga sewa per tahun 20 juta, kita hitung kemungkinan maintenance per tahun itu kita anggaplah 5 juta. Dengan net profit 15 juta. Maka kita hitung cash flow rasionya, di hitungan saya adalah net profit 15 juta per 600 juta kali 100%. Ketemulah 2,5%, 15% per tahun. Apakah properti ini cukup produktif? Apakah skala produktifnya cukup baik? Tergantung sudut pandangnya. Kalau kita bandingkan dengan kita beli rumah terus kita anggurin gitu ya, tidak kita optimalkan apa-apa, yang ada malah justru liability. Artinya kita bayar PBB-nya, kita bayar listriknya, kita bayar maintenance-nya, tetapi kita tidak mendapatkan revenue apapun dari sana. Bagi saya itu liability. Tapi dengan dikontrakan, kita walaupun kita cuma dapat 2,5% per tahun, ini merupakan salah satu contoh produktif. Walaupun kalau kita lihat dengan kacamata yang berbeda, kita bandingkan dengan misalnya inflasi di Indonesia rata-rata 6%, maka ini di bawah inflasi. Jadi apakah kurang besar, apakah kurang baik? Tergantung. Kita ambil case yang kedua. Ketika saya membangun hotel, kenapa saya membangun hotel syariah gitu ya? Karena saya latar belakangnya adalah perhotelan, pendidikan perhotelan, dan juga sempat kerja juga di salah satu hotel bintang 5 multinational company. Jadi saya mencoba mengaplikasikan ilmu itu di tanah kelahiran saya. Kebetulan ada tanah yang nganggur waktu itu, tanah itu mangkrak, tidak optimal, padahal secara nilai ekonomis cukup baik. Saya beli, saya bangun, investasi totalnya mungkin sekitar 4 miliar gitu ya. Dengan pendapatan per tahun sekitar 1,3 M. Hitungin per tahun, pengeluaran itu 770 juta. Ketemulah net profit 518 juta. Maka kita hitung cash flow rasionya 518 juta dibagi 4 miliar dikalikan 100%. 12,96% per tahun. Jauh di atas cash yang pertama yang hanya 2,5%. Ini bisa ada di sekitar hampir 5% ya dari yang pertama. Jadi teman-teman, apakah yang kedua ini lebih baik dari yang pertama? Secara cash flow ratio jelas jauh lebih baik, bahkan 5 kali lipat, 4 kali lipat lebih baik. Kita ambil yang case ketiga. Kebetulan di retail market atau minimarket saya bekerja sama dengan salah satu brand minimarket yang saya yakin teman-teman sudah tahu ada di mana-mana. Saat ini sudah memiliki lebih dari 20.000 gerai di seluruh Indonesia. Saya membeli tanahnya, saya membangun bangunannya, itu investasinya sekitar 2,5 M. Ditambah pendapatan per tahun itu 4,8. Artinya per bulan revenue itu sekitar 400 juta rupiah. Kita sama-sama tahu minimarket itu margin profitnya itu rata-rata 10%. Jadi net profit yang saya dapatkan ya sekitar 10%, 480 juta. Berapa cash flow rasionya?
480 juta dibagi 2,5 M dikali 100%, ketemulah 19,2% per tahun. Ini lebih baik daripada yang kedua. Tetapi jelas dua-duanya punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Tidak hanya bisa dilihat satu sisi hanya dari cash flow ratio, tapi dari berbagai macam sudut pandang. Tapi apapun itu, selama itu berproduktif, selama itu bisa memberikan kebermanfaatan, membuka lapangan pekerjaan baru, menghasilkan pusat ekonomi baru, membuat uang berputar di masyarakat, menurut saya hal itu bisa dikategorikan sebagai properti produktif yang bermanfaat bagi banyak orang di sekeliling kita. Nah, mungkin saya akan memberikan beberapa eh, hints ya atau keyword kalau teman-teman tertarik untuk memulai properti produktif ini. Ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi tidak berdasarkan teori, bukan book smart, tapi street smart yang selama ini datanya saya kumpulkan. Jika teman-teman ingin berbisnis retail market, kata kunci yang pertama adalah bermitralah dengan brand minimarket yang sudah established. Artinya, brand minimarket itu sudah menguasai supply chain. Karena bisnis retail market, kata kuncinya ada di supply chain. Semakin efisien supply chain-nya, maka kita bisa bersaing dengan harga yang lebih baik dan juga margin profit yang lebih tinggi. Serta ketersediaan barang, karena konsumen yang pertama dilihat adalah kelengkapan dari retail market tersebut. Kalau dikit-dikit barang dicari nggak ada, mereka akan cenderung memblacklist ya retail market itu dan berpindah ke yang lebih lengkap. Yang kedua, lokasi itu amat menentukan. Jadi teman-teman sebelum berbisnis retail market, pastikan secara lokasi harus secure di dua sisi. Yang pertama, dan penduduk di sekitar. Yang kedua, kepadatan traffic di jalan yang ada di depan retail market teman-teman. Dua hal ini sangat berpengaruh. Ini bukan tentang ada di tengah kota atau ada di pinggiran. Selama dua hal ini terpenuhi, di pinggiran pun nggak masalah. Bahkan saya menyarankan teman-teman untuk bermain di kota-kota tier 2 atau tier 3. Karena apa? Karena tier pertama harga propertinya sudah terlalu bubble. Jadi secara capital gain itu sebenarnya sudah tidak terlalu menguntungkan. Oke. Yang ketiga, secara ROI lokasi di pinggir ini lebih baik. Kenapa? Karena lebih cepat balik modal. Lahannya lebih murah, fix cost-nya itu juga lebih murah seperti gaji karyawan dan yang lain. Berapa luas ideal bangunan? Standar saya 200 meter persegi dengan luas muka minimal 12 meter. Lebih luas, lebih lega, lebih baik. Kira-kira berapa skala ekonomisnya nilai investasinya dari modal kerja sampai pembelian lahan maksimal 2,5 M. Di atas itu saya kurang merekomendasikan. Tapi kalau masih 2,5 M itu masih cukup baik. Yang kedua, kalau teman-teman ingin masuk ke industri budget hotel, skala ekonomisnya itu berapa? Minimal 20 kamar. Karena di situ kita bisa optimal dari sisi efisiensi dan efektivitas, terutama untuk SDM-nya. Komponen terbesar dalam pengelolaan akomodasi itu adalah SDM. Jadi ketika SDM-nya kita bisa menemukan titik ekonomis yang baik, maka keuntungan itu bisa kita maksimal. Yang kedua, bekerja sama dengan operator yang sudah profesional, yang sudah memiliki rekam jejak, dan sudah terbukti. Brand saya, Aksara Hotel Group, itu juga menyediakan providing untuk tim operasionalnya atau operator untuk bangunan atau kita sudah mengoperasionalkan beberapa bangunan yang berisi kamar-kamar tentunya yang ada di daerah Purwokerto dan sekitar. Pertegas market segmen itu yang ketiga. Jadi jangan in this economy, jangan main di tengah-tengah. Main di level budget atau di level luxury sekalian. Karena sekarang market terpecah di dua kutub tersebut, sedangkan kutub yang di tengah-tengah itu agak struggling saat ini. Dan yang keempat, jaga cost ratio maksimal 60%.
Ideal 50%, tapi maksimal 60%. Kalau sudah lebih dari itu sudah kurang seksi ya, kurang menguntungkan. Lebih baik dijadikan kos-kosan, itu lebih aman. Yang ketiga, kalau misalnya teman-teman ingin main atau ingin masuk di dunia farm atau agro, mengoptimalkan lahan yang nganggur atau kurang produktif. Yang pertama, jelas riset komoditas secara valid. Jangan FOMO, jangan karena nonton konten di YouTube, di sosial media, kemudian latah ikut-ikutan. Tapi benar-benar ketika memulai sesuatu, apalagi ini kita ngomong dunia agribisnis, risetlah komoditas secara valid. Yang kedua, akan lebih baik ketika teman-teman memulainya dengan kontrak farming. Sebelum panen, kita sudah mendapatkan kontrak untuk penyerapan hasilnya. Ini lebih strategis lagi. Yang ketiga adalah SDM itu kunci. Jadi, dilematis juga karena saat ini banyak sekali anak-anak muda yang enggan menjadi petani. Yang keempat, kita harus mempertimbangkan aspek resiko agribisnis ini cukup tinggi karena kita dealing dengan makhluk hidup ya tanah. Sebagaimanapun kita memproyeksi, meramalkan, mengikuti SOP yang baik, kalau ini memang sudah kehendaknya untuk mencabut nyawa tanaman ini, ya udah akan mati dengan berbagai macam cara yang tidak bisa kita kendalikan atau bisa kita kontrol. Yang kelima, konsisten dan kontinu. Gak bisa sekali nanam udah ditinggal gitu aja berharap hasilnya maksimal. Kalian nggak bisa seperti itu. Sama kayak ngerawat anak, sama kayak ngerawat bayi gitu. Harus benar-benar dirawat dari awal, dari nanam, dari bibit sampai nanti panen. Ini beberapa contoh skema pengelolaan properti produktif di Aksara Semesta Investama Group. Kami tidak menggunakan perbankan ya, tapi kami mengumpulkan investor dalam satu PT, kita patungan. Contoh misalnya waktu kita mau membangun sebuah minimarket di satu lokasi di Jawa Tengah, kebutuhan investasi kita 2,35 M. Maka kita patungan, minimal 5 juta per orang, maksimal 500 juta per orang. Alhamdulillah 3 bulan itu terkumpul. Dan ini adalah aturan mainnya. Properti itu kita atasnamakan PT, begitupun dengan usahanya. Sedangkan nanti pengelola, saya, operator, manajemen, dan investor akan membuat PT bersama di mana masing-masing dari kita memiliki share saham dan kita juga memiliki keterwakilan di kepengurusan. Ada yang di direksi, ada yang di komisaris. Dan pembagian keuntungan usaha di bawah. Nah, ini menurut saya cukup dan cukup adil ya, sesuai dengan kontribusi masing-masing. Dan alhamdulillah selama Aksara Semesta Investama berjalan dari tahun 2018 sampai saat ini, saya lakukan dan dengan berbagai macam portofolio sangat baik. Ada yang terus ekspansi, ada yang kita survive dengan mode bertahan, tapi yang pasti kenapa saya, karena saya belajar pendanaannya dari patungan. Dari sini kekurangannya adalah setiap lokasi yang dia dirikan, brand FB-nya itu dia selalu sewa. Dia selalu mau itu di mall atau di daerah rame tapi sewa. Maka yang terjadi nggak ada orang yang belanja. Sewa itu terus jalan, sedang ada, otomatis margin profit tidak ada.